Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Mantan punggawa Barcelona, Samuel Umtiti menangis saat diperkenalkan kepada para penggemar klub Serie A Lecce. Dilansir Biar Football, Umtiti terlihat meneteskan air mata saat mendapat sambutan meriah dari para penggemar Lecce. Ia merasa sangat dihargai oleh fans. Hal itu yang tak ia dapat saat bersama Barcelona. Lama tak terdengar, Ander Herrera dikabarkan telah bergabung kembali dengan mantan klubnya, yakni Athletic Bilbao dengan status pinjaman. Dilansir 90 Min, Herrera telah bergabung kembali dengan Athletic Bilbao dengan status pinjaman dari PSG. Kesepakatan ini mencakup opsi bagi klub basket untuk membelinya langsung di akhir musim nanti. Atalanta dikabarkan telah resmi mengontrak striker muda bernama Rasmus Højlund dari Sturm Graz. Dilansir Football Italia, Atalanta rela merogoh kocek hingga 17 juta euro untuk pemain berusia 19 tahun. Atalanta rela mengeluarkan uang besar karena pemain tersebut digadang-gadang bakal menyamai level Erling Haaland dalam beberapa tahun mendatang. Presiden AC Monza Silvio Berlusconi tak kuasa untuk mengkritik pelatih Monza Giovanni Stroppa setelah klubnya itu menerima 3 kekalahan beruntun di kompetisi Serie A. Dilansir Football Italia, Berlusconi merasa bahwa saran yang ia berikan tak diterapkan dengan baik oleh Stroppa. Ia mengancam akan segera memecat Stroppa apabila ia tak mau mendengarkannya lagi. Atletico Madrid dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Tottenham soal transfer bek kiri mereka Sergio Reguilon. Dilansir Football Espana, kesepakatan ini hanya sebatas pinjaman tanpa klausul pembelian di akhir musim. Kesepakatan ini muncul karena Atletico baru kehilangan bek kiri mereka, Renan Lodi, yang segera bergabung ke Nottingham Forest. Setelah gagalnya kesepakatan untuk pindah ke Juventus, Memphis Depay tidak memiliki banyak opsi untuk hengkang dari Barcelona. Football Espana sempat mengabarkan bahwa ia tengah bernegosiasi dengan Real Sociedad, tapi pembicaraan tersebut belum berlanjut lagi karena Memphis tak berminat bergabung dengan Sociedad. Ia lebih mengutamakan klub yang berada di level yang sama dengan Barcelona. Selain Jude Bellingham, Liverpool juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Ruben Neves dari Wolves. Dilansir 90 Min, Liverpool dikaitkan dengan beberapa nama seperti Konrad Laimer dari RB Leipzig dan Ruben Neves. Pembicaraan masih terus berlanjut, namun belum ada kesepakatan apapun di antara kedua pihak tersebut. Setelah rumor Manchester United yang berminat untuk mendatangkan Martin Dubravka dari Newcastle, sang pemain pun merespon tentang pemberitaan ini. Dilansir Sky Sport, Dubravka telah mengatakan kepada pihak Newcastle bahwa ia ingin meninggalkan klub dan bergabung dengan Manchester United secepatnya. Ia siap bersaing dengan De Gea untuk memperebutkan slot penjaga gawang utama di United. Setelah West Ham mencapai kesepakatan dengan Lucas Paqueta, kini mereka dikabarkan tengah berada dalam pembicaraan dengan mantan punggawa Manchester United. Dilansir Talksport, pemain tersebut adalah Adnan Januzas. Ia pernah bermain di bawah asuhan David Moyes ketika masih berseragam MU. Dan kabarnya, ia bersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Real Sociedad. Wolves dikabarkan tengah berusaha mendatangkan pemain depan Stuttgart, Sasa Kalajic, pada bursa transfer musim panas kali ini. Dilansir Daily Mail, kedua klub saat ini sedang menegosiasikan soal harga sang pemain. Kesepakatan diperkirakan berada di angka 17 juta pounds. Jika Wolves serius, mereka harus bergerak cepat karena MU juga berminat pada striker asal Austria tersebut. Barcelona sukses menyikat Real Valladolid 4-0 pada lanjutan La Liga Spanyol Senin dini hari tadi. Robert Lewandowski menjadi bintang dengan mengemas 2 gol, masing-masing di menit 24 dan menit 64. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Pedri di menit 43 dan Sergi Roberto di menit 90.
Pada laga lainnya, Real Madrid juga memetik kemenangan atas tuan rumah Espanyol dengan skor 3-1. Vinicius Junior membuka skor untuk Madrid sebelum disamakan oleh Joselu di akhir babak pertama. Madrid lalu kembali mencetak gol melalui 2 gol Karim Benzema di menit 88 dan menit 90 plus 10. Klasemen sementara Madrid bercokol di puncak dengan 9 poin, sedangkan Barcelona ada di urutan ketiga dengan 7 poin. Dari ajang Liga Inggris, Tottenham Hotspur sukses mempermalukan tuan rumah Nottingham Forest dengan skor 2-0 Minggu malam. Bintang laga ini adalah Harry Kane yang mencetak 2 gol untuk Spurs masing-masing di menit 5 dan menit ke-81. Pada pertandingan lain, Wolverhampton Wanderers bermain imbang melawan Newcastle United dengan skor 1-1. Wolves mencetak gol duluan melalui aksi Ruben Neves di menit 38. Lalu Alan Saint-Maximin berhasil menyamakan kedudukan bagi Newcastle di menit 90. Pemain anyar Marseille Alexis Sanchez langsung menunjukkan tajinya di Liga Prancis. Melawan tuan rumah Nice, pemain asal Chile itu mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Marseille atas Nice. Gol Sanchez dicetak di menit 10 dan 42. Satu gol lainnya dilesakan oleh Nuno Tavares di menit 37. Di partai lain, PSG bermain seri 1-1 melawan Monaco. Kevin Volland menjebol jala PSG terlebih dahulu sebelum Neymar menyamakan kedudukan. Beredar kabar bahwa Manchester United sudah pasti mengamankan transfer Anthony dari Ajax Amsterdam. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh Fabrizio Romano, salah satu ahli transfer sepak bola Eropa. MU harus membayar total 100 juta euro untuk Anthony, kontrak hingga 6 tahun ke depan. Transfer Anthony senilai total 100 juta euro juga bakal memecahkan rekor penjualan termahal dalam sejarah Eredivisie. Carlo Austi, seorang kepala Sampdoria, telah mengkonfirmasi bahwa klub sedang menyelesaikan kesepakatan untuk Harry Winks dari Tottenham. Negosiasi telah berlangsung selama beberapa minggu dan tampaknya hampir selesai. Sampdoria bakal meminjam Winks selama 1 musim tanpa kewajiban untuk mempermanenkannya di akhir musim 2022-2023. Oliver Giroud mengaku merasakan kelelahan yang luar biasa usai mengantarkan AC Milan menang 2-0 atas Bologna pada laga lanjutan Liga Italia 2022-2023 di San Siro. Minggu 28 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Giroud tampil luar biasa pada laga pertamanya bersama Milan pasca pulih dari cedera otot. Dia berhasil mencetak gol untuk mengantarkan tim merebut 3 poin penting. Pemain Prancis itu kini berharap bisa mengembalikan kebugarannya. Frenkie de Jong akan bertahan di Barcelona. Sampai bursa transfer edisi terkini ditutup, ia enggan kemana-mana. Seperti diketahui, saga transfer de Jong sangat rumit musim panas ini. Manchester United akhirnya undur diri. Chelsea pun seperti berjalan di tempat. The Blues tak menunjukkan upaya keras mengejar mantan bintang Ajax itu. Jadinya de Jong diprediksi menandatangani kontrak yang direstrukturisasi di Barcelona. Kemenangan mutlak Barcelona atas Real Valladolid di Jornada ketiga Liga Spanyol membuat Xavi Hernandez senang bukan kepalang. Pasca pertandingan, puja-puji dilayangkan entrenador Barcelona itu untuk semua pemainnya, khususnya Lewandowski. Lewandowski emang gak ada obat pokoknya. Dia adalah pencetak gol alami, namun tak lupa juga membantu pertahanan. Erik ten Hag mengatakan sebenarnya Ronaldo masih dibutuhkan timnya, namun CR7 harus mengembalikan kebugaran lebih dahulu agar bisa tampil maksimal. Ronaldo memang melewatkan berbagai persiapan tim pada pramusim. Kondisi itu membuatnya belum begitu siap untuk tampil sepenuhnya pada Liga Inggris. Ten Hag mengatakan ingin Ronaldo bisa bertahan di MU, namun dirinya tidak yakin dengan hal tersebut. Kuharap begitu, katanya. Saat ini Renan Lodi masih berstatus sebagai pemain Atletico Madrid, namun dirinya hampir bergabung dengan Nottingham Forest. Nottingham Forest dan Atletico Madrid pun juga telah sepakat meminjamkan pemainnya untuk bermain di Inggris. Total biaya yang harus dikeluarkan Nottingham Forest sebesar 5 juta pounds. Saat ini negosiasi sudah berjalan dan tinggal menunggu waktu saja untuk Renan Lodi berpetualang di Inggris. Pemain Juventus Paul Pogba merilis sebuah pernyataan yang ia menuduh kakak laki-lakinya, Matias,
adalah bagian dari upaya pemerasan yang diorganisasi kelompok. Matias dilaporkan termasuk dalam bagian geng internasional yang mengancam Pogba. Dalam upaya untuk menekan mantan pemain MU itu, geng internasional tersebut mengancam akan membocorkan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Pogba. Seperti dilansir dari juvefc.com, Pogba rupanya langsung merespons hal itu. Dalam pernyataannya, ia mengaku tak terkejut sebab ada upaya pemerasan yang dialaminya. Pogba juga sudah melaporkannya ke polisi sejak sebulan lalu. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan bukan maksud dirinya sengaja mempermalukan Bournemouth dengan menghajar mereka 9-0 di Liga Primer Inggris Sabtu 27 Agustus. Klopp sekedar menuntut pasukannya memberikan reaksi setelah ditahan imbang Fulham dan Crystal Palace, serta kalah dari Manchester United yang membuat awal musim 2022-2023 mereka buruk. Penyerang internasional Italia Andrea Belotti akhirnya diumumkan sebagai penyerang baru AS Roma. Ia datang dengan status bebas transfer usai tak memperpanjang kontraknya bersama Torino. Belotti dilaporkan mendapat kontrak 3 musim. Penyerang yang turut mengantarkan Italia juara Euro 2020 itu juga telah berpamitan kepada supporter Torino lewat media sosialnya. Jumlah besaran gaji Cristiano Ronaldo yang dipotong Manchester United terbongkar, yaitu mencapai 600.000 euro atau setara dengan 8,8 miliar rupiah per bulan. Angka itu berdasarkan laporan media Portugal, Record. Dalam pemberitaan itu, Ronaldo menerima gaji per pekan 566.000 euro dari kontrak 2 musim dengan MU. Akan tetapi lantaran MU gagal lolos ke Liga Champions pada musim ini, berdasarkan klausul dalam kontrak tersebut, gaji Ronaldo mendapat potongan 25%. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!